Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Probolinggo TV. Bahagia rasanya saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Protorial. Untuk kesempatan kali ini, Partai Golkar Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa rangkaian acara. Untuk sore hari ini, dengan bertempat di kediaman Bapak Hasan Irsyad, di sini juga diselenggarakan penyambutan kehadiran dari Bapak Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum Partai Golkar, dan nantinya juga kunjungan dari Bapak Abu Rizal Bakri ini dilanjutkan ke Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo untuk mengikuti haul dan istighosah di pesantren tersebut. Seperti apa rangkaian acara yang digelar oleh Partai Golkar Kabupaten Probolinggo ini, berikut advertorialnya untuk Anda. DPD Partai Golkar Kota dan Kabupaten Probolinggo seperti mendapat suntikan darah segar dengan kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Insinyur Haji Abu Rizal Bakri di Probolinggo pada Jumat dan Sabtu 4 sampai dengan 5 Mei 2012. Abu Rizal Bakri selama hadir di Probolinggo tidak hanya bersilaturahim dengan banyak kalangan, tetapi juga sempat menyatakan langsung kesediaannya maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014. Jumat malam 4 Mei 2012, agenda Abu Rizal Bakri di Probolinggo dimulai dengan bersilaturahim di kediaman anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Timur asal Probolinggo, Haji Hasan Irsyad, di Desa Berumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Malam itu, Abu Rizal Bakri bersilaturahim dengan pengajian perempuan Isnin Al-Banat yang rutin digelar di kediaman Hasan Irsyad. Abu Rizal Bakri hadir dengan didampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Martono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman, Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo Zulkifli Halik, dan tentu saja tuan rumah yaitu anggota fraksi Golkar DPD Jawa Timur Hasan Irsyad. Begitu sapaan karib Abu Rizal Bakri, tampak sangat bahagia menyapa masyarakat Probolinggo yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satunya menugaskan Pak Idal supaya menjadi calon presiden. Persoalan Rapimnas 2012 dipercepat besok lusa, itu urusan sah-sah saja, tapi jangan merubah substansi daripada Rapimnas itu sendiri, rekomendasi itu sendiri. Ini kesepakatan Bapak-bapak kepala desa, benar? Bapak Idal yang kami hormati, jamaah ini bukan hanya malam ini, Pak. Tiap malam Senin seperti ini, jamaah ini kurang lebih 520 orang jamaah yang ngaji saya rawat sendiri. 5.250 jiwa ini muslimat. Setelah itu muslimin Bapak dan saudara sekalian, bapak-bapak kepala desa, tapi bawa proposal, Pak. Ini tiap malam Senin, alhamdulillah Senin akan datang libur karena yang terhormat Bapak Idal sebagai calon presiden Ketua Umum DPP Golkar akan rawuh malam ini, maka kami liburkan untuk malam Senin yang akan datang. Pak Idal yang kami hormati, mohon perkenan Bapak Idal nanti memberikan tanda anggota secara simbolis. Jamaah kami ini sudah kami beri tanda anggota semua, Pak, dan sudah ada yang meninggal 5. Alhamdulillah asuransinya di Probolinggo cukup tanggap Bu Hepri Bu Wahyu ini.
Jadi kami minta kartu anggota sekarang, besok lusa keluar. Tidak ada kesulitan selama orang mau bekerja, Pak. Ada perwakilan asuransi Malang ada di sini dan Probolinggo, Pak. Biar saya tidak ngicap. Saya mengajukan asuransi anggota ini 1000 malam ini 5 hari yang lalu cair, kemarin sudah diantarkan. Titipannya Pak Kisang 100 sekarang juga sudah selesai, nanti kita bawakan juga. Ini atas nama Surabaya dan Sidoarjo saya bawa juga, Pak, untuk buatkan kartu tanda anggota. Ini ada orangnya di sini. Bu Hepri ada? Bu Hepri ada, Bu Hepri. Tadi asuransi dengan Malang akan datang sini, sudah ketemu dengan Pak Ical. Nanti kartu anggota akan secara simbolis 10 orang, Pak, biar diterimakan oleh yang terhormat Bapak Ical, biar merasa bangga. Yang kedua, mohon dengan hormat atas inisiatif dari jemaah kami ini, Pak, perwakilan jemaah akan menyampaikan semacam deklarasi pernyataan sikap dukungan kepada Pak Ical. Isinya nanti kami tidak tahu di mana bunyinya, kita ikuti sendiri nanti. Kemudian dari unsur guru-guru madrasah, pengasuh pondok pesantren, takmir masjid, musola, pengasuh anak yatim yang pernah memperoleh bantuan dari saya selaku anggota DPR fraksi Golkar Provinsi Jawa Timur akan memberikan satu pernyataan sikap juga, Pak, untuk Pak Ical. Dan ada dukungan deklarasi pernyataan sikap dukungan dari bapak-bapak kepala desa yang insya Allah tidak kurang dari 224 kepala desa. Yang saya undang hanya 110 kepala desa, baik sebagian di kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo, dan yang dominan di Kabupaten Probolinggo akan menyampaikan pernyataan sikap juga nanti, Pak, untuk mendukung Pak Ical 2014 untuk siap menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, mohon maaf saya akan menggunakan ini, Pak, dialek saya yang biasa kami ngajar tiap malam Senin. Bu Ibu, pian serah Presiden milih serah? Ngacung saya milih apa Ical? Angkat tangan. Orang wartawan. Yang lain itu belum tentu. Iya. Kalau di sini mutlak akan milih Pak Ical semua di sini. Kami persilakan. Acara diawali dengan pernyataan sikap pendukungan Ical untuk menjadi Presiden 2014 nanti. Yang dihadiri insya Allah sekitar 7.000 orang. Untuk selanjutnya kami menyatakan sikap dan dukungan dengan penuh kesadaran untuk mendukung dan mencalonkan agar yang terhormat Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri bersedia dicalonkan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2014. Dan sekaligus kami beserta segenap para pengasuh pendidikan yang telah menerima bantuan dana rehab pembangunan gedung yang diperjuangkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Irsyad SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jabatan Kepala Desa Dandang. Untuk selanjutnya, kami beserta segenap jajaran kepala desa sebanyak 110 kepala desa di Kabupaten Garing, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Garing, Kota Pasuruan menyatakan ucapan sebagai berikut. 1. Ungkapan terima kasih kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Irsyad SHMSI selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar yang telah memperjuangkan beberapa aspirasi kami yang berupa pembangunan Garing, perbaikan sarana infrastruktur baik berupa pengaspalan jalan desa, paving-isasi, pengadaan air bersih, saluran irigasi, dan rabat jalan, memenangkan Partai Golongan Karya bersama rakyat yang ada di pedesaan dalam pemilu tahun 2014 yang akan datang.
kedua, melalui forum yang terhormat ini, kami beserta segenap jajaran kepala desa yang telah memperoleh bantuan proyek pembangunan menyatakan dan mendukung yang terhormat Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri untuk dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dan atas nama kepala desa yang memperoleh bantuan dari Kiai Haji Muhammad Hasan Ersat SHMSI, hormat kami Kepala Desa Dandang Supriyati mengetahui Kiai Haji Muhammad Hasan Ersat SHMSI selaku anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Kemudian, dalam sambutannya, Ical merespon sangat baik terhadap pernyataan sikap pendukungan tersebut. Ical juga mengatakan tentang keinginannya untuk nyalon sebagai presiden, yakni dia ingin Indonesia menjadi negara mandiri dan sejahtera. Menurut Ical, Indonesia yang mandiri adalah Indonesia yang mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap rakyatnya. Tak ada lagi rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, meskipun hal tersebut baik dalam income devisa negara. Kemudian, Indonesia yang sejahtera adalah di mana perekonomian Indonesia harus tumbuh secara merata, mulai dari rakyat kecil sampai kaum elit. Dan Abu Rizal Bakri juga berjanji, jika dia terpilih sebagai presiden kelak, dia akan bekerja keras untuk rakyat. Dua, dari Probolinggo Kota dan Kabupaten, para santri, Pasuruan juga hadir. Oh ya, dari Pasuruan, mati, para jemaah, para guru ngaji, para kepala desa yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama dalam acara silaturahmi ini. Pertama, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya bahwa acara rencana saya datang ke sini jam 8, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, surat dukungan untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dengan rasa hal yang mendalam itu, maka saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima dukungan itu. Marilah kita perjuangkan bersama-sama agar kita bisa mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemenangan sebagai presiden hanyalah sebagai sasaran antara. Sasarannya adalah untuk kesejahteraan Republik Rakyat Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan, kemenangan Partai Golkar pun bukan hanya untuk kemenangan itu sendiri, tetapi agar Partai Golkar lebih bisa berbuat untuk kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, barangkali juga saya belum pernah mengucapkan, tapi karena rasa haru saya ingin sampaikan kenapa saya mau menerima menjadi calon presiden. Yang pertama tentu bukan untuk mencari uang, karena kalau uang Allah sudah memberikan cukup buat saya. Saya juga bukan mencari popularitas, karena kalau populer sudah populer. Tetapi sejak saya menjabat Menko Perekonomian dan menjabat Menko Kesra, saya mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyat desa. Saya mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang mempunyai penyakit. Apakah itu penyakit TBC, penyakit malaria, atau penyakit HIV/AIDS. Saya mengetahui betapa orang-orang di Papua
di puncak gunung masih hidup dari di zaman batu. Saya pergi kepada mereka semua mengetahui apa kesulitan-kesulitan Malangi. Juga kita melihat bagaimana rakyat-rakyat di desa pada saat ini merasa bahwa masih perlu banyak yang dibenahi. Karena itulah saya membuat, tentu atas izin Presiden, karena saya Menko dari Presiden Pak SBY, membuat 3 klaster, 3 macam tingkatan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya di tengah-tengah adalah PNPM. Yang pertama, klaster pertama adalah klaster sosial. Orang tidak perlu bekerja tapi mendapatkan sesuatu. Misalnya biaya operasional sekolah dari anak-anaknya, jaminan kesehatan masyarakat untuk 70 juta orang Indonesia. Baru kemudian kita melihat pada klaster kedua, yaitu PNPM, di mana uangnya langsung kepada kelompok masyarakat agar mereka bisa bekerja. Di situ uangnya dari pemerintah, tetapi mereka harus bekerja untuk mencari nafkah. Baru klaster ketiga adalah klaster salah satu tingkatan di mana mulai menjadi pengusaha, yaitu dengan kredit usaha rakyat. Saudara-saudara sekalian, itu adalah memang dirancang pada waktu itu bersama-sama, dan alhamdulillah bahwa berjalan sampai sekarang. Karena itulah panggilan seperti itu. Saya tidak pernah dari dulu bercita-cita jadi presiden, tidak pernah. Dari dulu saya pengusaha, kemudian masuk politik pada saat saya tahun 74 jadi anggota Partai Golkar, kemudian menjadi menteri dan jadi Menko, menteri koordinator 2 kali, dan kemudian saya menjadi ketua umum Partai Golkar. Berdasarkan panggilan itulah maka saya mau menerima dukungan dari banyak orang, termasuk dukungan dari saudara-saudara sekalian untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ke depan tentu yang kita harapkan ada 2 secara singkat saya sampaikan apa yang saya harapkan Indonesia ke depan. Pertama ada Indonesia yang mandiri, berkecukupan, ekonomi berkecukupan, hanya kemudian yang berada di kebun-kebun, di rumah-rumah tangga. Kita mesti menjadi bangsa yang besar. Negara kesatuan Indonesia itu harus utuh. Padahal kalau kita lihat pendapatan rata-rata per orang itu bisa saja tinggi, asal sebagian kecil masyarakat Indonesia itu mendapatkan uang atau harta atau pendapatan yang tinggi sekali, tapi sebagian banyak yang besar rakyat Indonesia masih rendah. Tentu kita tidak menghendaki pembangunan seperti itu. Kita menghendaki pembangunan di mana semua rakyat, khususnya di desa-desa, ikut tumbuh. Tidak bisa bahwa tidak mungkin bahwa kita mengatakan semua pendapatan semua orang sama, tetapi pendapatan itu harus terus tumbuh, terutama rakyat-rakyat di desa seperti di daerah sini. Tidak boleh yang tumbuh hanya di kota-kota, tidak boleh yang tumbuh hanya orang-orang kaya. Orang kaya makin kaya, tetapi yang orang miskin tidak terangkat. Ini yang harus kita, Indonesia ke depan yang sejahtera, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan kepercayaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian nanti, kita akan kerja keras. Saya berjanji akan kerja keras. Dan kalau terpilih, saya berjanji dan saya percaya janji itu selalu diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjanji bahwa kalau terpilih, maka tentu yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengubah nasib sebagian besar rakyat Indonesia yang tinggal di desa-desa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Hasan, terima kasih atas satu kerjanya luar biasa. Terima kasih kepada para jemaah yang hadir pada saat ini sudah menunggu lebih dari 4,5 jam, pada guru-guru ngaji, kepada kepala-kepala desa, kepada semua hadirin sekalian
kepada semua rakyat yang hadir pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dalam kesempatan itu pula, Abu Rizal Bakri dengan tegas menyatakan restu Golkar bagi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo Wahid Nur Rahman, yakni untuk nyalon sebagai Wakil Bupati dalam Pilbub Probolinggo tahun ini. Wahid dipastikan menjadi Cawagup berpasangan dengan mantan Sekda Kabupaten Probolinggo Kusnadi. Pasangan ini kemudian diberi nama Kawan atau Kusnadi dan Wahid Nur Rahman. Saya ingin jangan lupa nanti pada saat pemilihan bupati, wakil bupati di Probolinggo ini, saya harap saudara-saudara semua memilih kawan, yaitu Kusnadi dan Wahid Nur Rahman. Pak Wahid Nur Rahman ini adalah Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Probolinggo. Saya kira apa sanggup saudara sekalian? Betul sanggup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probolinggo TV, saat ini saya sedang bersama dengan Insinyur Haji Abu Rizal Bakri atau yang biasa disapa dengan Bapak Ical. Saya ucapkan Assalamualaikum Bapak Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Probolinggo. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat Probolinggo ini, Bapak? Saya terharu luar biasa. Dan saya merasa bahwa menjadi kewajiban saya untuk kerja keras. Baik, seperti itu. Apa yang membuat Bapak Ical yakin untuk maju dalam pencalonan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014 ini, Bapak? Saya dikaruniai Allah dari pengalaman-pengalaman yang banyak, dari mulai berorganisasi sampai menjadi Menko Kesra dan kemudian Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu berdasarkan pengalaman itu, sisa hidup saya ini saya kira harus saya berikan untuk kepentingan rakyat. Baik, satu lagi Bapak Ical, apa komentar Anda terkait dengan majunya Bapak Wahid Nur Rahman dalam pemilu kada tahun 2012 ini? Insya Allah bahwa beliau bisa menang. Baik, seperti itu. Baik. Insya Allah. Itu saja Bapak Ical? Ya, itu. Baik, Bapak Ical saya ucapkan terima kasih, Bapak Martones juga saya ucapkan terima kasih, dan pemirsa setia Probolinggo TV, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Ical dari Kabupaten Probolinggo. Solihin dan Faris Abdullah Sri Hartini melaporkan. Terima kasih. Dari Gening, sekitar pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, Ical melanjutkan silaturahim ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, guna menghadiri acara haul almarhum Kiai Haji Damanhuri Romli. Di sini, Ical berkonvoi naik becak dan diikuti oleh ratusan becak lainnya.
Seluruh tukang becak mengucapkan dukungannya atas pencalonan Abu Rizal Bakri sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga memberi dukungannya kepada Wahid Nurrahman sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo. Dalam acara ini, Abu Rizal Bakri juga sempat memberikan sambutan. Dan dalam sambutan yang tidak lebih selama 3 menit ini, Abu Rizal Bakri menyatakan maksud kedatangannya untuk mempererat tali silaturahim. Makin lama negara ini makin sejahtera. Mudah-mudahan kalau kita kerja keras, kalau kita berdoa kepada Allah, saya berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpidato di depan 1000 undangan itu, Ical langsung meluncur ke kediaman Ningsus, salah satu pengasuh Ponpes Jahagenggong. Di situ Ical disambut hangat oleh pengasuh Ponpes Jahagenggong yang juga menjabat Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Mutawakil Awallah. Baik, pemirsa setiap Probolinggo TV, setelah saya bersama Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri tadi, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Wahid Nurrahman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo sekaligus juga Ketua DPD Partai Golkar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahid, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama adalah tadi di kediaman Bapak Hasan Irsyad bahwa Bapak Ical tadi sudah memberikan beberapa sambutan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan sambutan Bapak Ical tadi? Dalam pertemuan tadi, Pak Ketua Umum Abu Rizal Bakri telah menyampaikan berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Probolinggo yang telah memasuki tahapan-tahapannya. Baik. Yang menurut Pak Abu Rizal Bakri, insya Allah nanti rekomendasi untuk Partai Golkar akan turun kepada pasangan kawan Dr. Andes Haji Kusnadi MSI dan saya sendiri Wahid Nurrahman. Baik. Tadi sebenarnya pas waktu sambutan dari Bapak Ical, saya sedikit agak berpikir ini kira-kira Bapak Wahid kira-kira ada hal yang ingin disampaikan terkait tentang Pak Wahid. Ternyata pas di ending sambutan juga disampaikan bahwa Bapak Ical tadi sudah merestui Bapak Wahid untuk menuju ke pemilu kada 2012. Bagaimana perasaan Anda? Ya tentunya karena sudah Ketua Umum yang menyampaikan pada masyarakat Kabupaten Probolinggo, ke depan saya bersama Bapak Kusnadi tentunya akan melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka pemenangan pasangan kawan ini dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2012. Baik. Terakhir dari saya, Bapak Wahid, harapan ke depan setelah diselenggarakan atau digelarnya silaturahim Ketua Umum DPP Partai Golkar ini seperti apa, Bapak? Ya harapannya kami tentunya minta doa restu kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam rangka kami ikut Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2012 ini. Seperti itu, Bapak. Ini. Bapak Wahid, saya ucapkan terima kasih beserta Ibu, saya ucapkan terima kasih, dan pemirsa setiap Probolinggo TV, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Wahid Nurrahman dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Kabupaten Probolinggo. Solihin Sri Hartini, Romadona, dan Dwi Fitrianto melaporkan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbincang dengan keluarga, pengasuh Ponpes Jahagenggong, Ical kemudian pamit dan langsung meluncur ke kota Probolinggo pada Sabtu 5 Mei 2012 sekitar pukul 00.45 menit. Sabtu paginya, Abu Rizal Bakri hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Probolinggo dalam acara Jalan Sehat gelaran Partai Golkar Kota Probolinggo. Tim Redaksi Probolinggo TV.